Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Kampus Yogyakarta, jurusan Pertanian. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya pada mata kuliah Psikologi Sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Ayu Hanifah, yang kedua ada Dewi Lestari, yang ketiga Mbak Dian Fitriasari Rohmah, yang keempat ada Mbak Dini Rosalia. Kita lanjut ke materi. Materi pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Hakikat manusia menurut pandangan umum. Yang pertama, menurut perspektif filsafat. Manusia bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas karena harus dipahami dan dihayati. Lalu menurut perspektif sosiologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang hidup manusia dalam hubungan antar sesama manusia. Sepanjang hal ini berarti bagi manusia dalam memperdalam pengetahuan seseorang tentang hubungan dalam masyarakat. Yang ketiga ada perspektif antropologi, yang dimana menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan berbagai suku bangsa di dunia, karena manusia tidak pernah bisa lepas dari pengaruh lingkungan budayanya. Yang keempat ada perspektif psikologi. Di sini pembicara khusus di bidang psikologi akan melihat manusia dari berbagai aspek penyusunan kejiwaan yang akan mendasari tingkah laku manusia. Dorongan-dorongan kejiwaan merupakan unsur yang memberi warna pada manusia. Yang terakhir ada perspektif hukum. Di mata hukum, manusia adalah makhluk yang mempunyai martabat dan nilai tinggi. Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Lalu, ada pengertian manusia menurut para ahli. Menurut Thomas Aquinas, manusia adalah substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Lalu menurut Marx, manusia adalah entitas yang dapat dikenali dan diketahui. Dan menurut Bertrand Russell, manusia adalah wujud yang diciptakan dalam keadaan bersifat mencari keuntungannya sendiri. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Dan yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Manusia dan lingkungan. Manusia, secara bahasa manusia berasal dari kata manu dan mens yang artinya berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau sebuah individu. Lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup bertempat tinggal dan mencari penghidupan. Dalam artian lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang kehidupan manusia. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama lingkungan fisik, yaitu lingkungan alam, misalnya keadaan tanah dan keadaan musim. Lingkungan fisik dan yang berbeda akan memberi pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan individu. Yang kedua, lingkungan sosial, merupakan lingkungan masyarakat yang mana di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu lainnya.
Materi yang ketiga yaitu materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Karena pada kenyataannya, manusia terlahir sebagai makhluk sosial, sehingga manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu yang pertama adanya 2 orang pelaku atau lebih, yang kedua adanya hubungan timbal balik antar pelaku, yang ketiga diawali dengan adanya kontak sosial, dan yang keempat mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial, yang merupakan hubungan sosial di antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung. Contohnya seperti dengan sentuhan, percakapan maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua ada komunikasi, yang merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang yang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Terdapat bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Disosiatif terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan juga konflik. Terdapat permasalahan yang dapat memicu konflik. Di antaranya ada etnosentrisme, yang merupakan sebuah hal kecenderungan menghakimi nilai, adat istiadat, perilaku atau aspek-aspek budaya lain dengan menggunakan kelompok sendiri sebagai standar bagi semua penilaian. Yang kedua, ada misunderstanding of culture value, merupakan suatu sikap egosentrisme yang berimplikasi pada penolakan terhadap budaya lain dengan klaim budaya sendiri sebagai standar, dengan memaksakan nilai-nilai budayanya sebagai acuan terhadap budaya lain. Yang ketiga, ada stereotip, yang merupakan keyakinan yang terlalu menggeneralisir, disederhanakan atau dilebih-lebihkan terhadap kelompok etnis tertentu, dengan mengidentifikasi individu anggota kelompok tertentu dan menilai individu tersebut. Demikianlah materi mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.